Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Muhammadin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi Al-Fatihah. Ya kana wa ya kana sa'in insyaallah mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar kewajiban manusia dalam memelihara lingkungan hidup. Prinsip-prinsip dasar manusia dalam kewajibannya memelihara lingkungan hidup. Ada lima prinsip dasar kewajiban manusia dalam memelihara lingkungan hidup. Yang pertama adalah hifdzun nafsi. Perlindungan jiwa. Hifdzun nafsi itu artinya perlindungan jiwa. Ini adalah prinsip yang utama. Menurut pandangan fikih, kehidupan itu adalah sesuatu yang mulia. Ya, kehidupan itu adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Ya, kehidupan itu adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Wujudnya kamu di dunia ini adalah sebuah karunia Allah yang luar biasa. Jika kalian tidak hidup di dunia ini, di alam ini, maka kalian tidak akan pernah merasakan indahnya ciptaan Allah. Kamu tidak akan pernah melihat bunga-bunga yang indah. Kamu tidak akan pernah merasakan manisnya buah mangga. Kamu tidak akan merasakan nikmatnya melihat pemandangan yang indah kalau wujudmu ini tidak ada, ya kan? Kamu bisa merasakan bagaimana pemandangan yang dibuat oleh Allah itu luar biasa. Itu kan karena wujudmu ada di dunia. Kalau tidak ada di dunia, ya kamu tidak akan merasakan. Karena adanya kamu di dunia itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Sudah wujud di dunia, sama Allah dikasih kenikmatan yang luar biasa. Mata bisa memandang, kaki bisa berjalan, tangan bisa menggenggam, menulis, merasakan, meraba, hidung bisa merasakan atau bau ciuman, kuping bisa mendengar, mendengarkan. Nikmat yang luar biasa itu ketika kuping kita bisa menikmati indahnya lantunan ayat Al-Quran, ya, menikmati indahnya suara azan, ya kan? Mulut yang dikasih Allah ini adalah anugerah yang luar biasa karena kita bisa merasa lewat mulut. Kalian bisa makan, kalian bisa merasakan asin, bisa merasakan pedas, itu karena nikmat yang luar biasa diberikan Allah kepada manusia. Nah, prinsip pertama manusia itu tadi itu. Prinsip dasar pemeliharaan lingkungan hidup, perlindungan jiwa. Karena manusia ini adalah makhluk hidup dan manusia ini diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia mempunyai kesadaran idrok, dia mempunyai kesadaran atau idrok bagaimana mempertahankan hidup. Ketika punya kesadaran bagaimana mempertahankan hidup, maka di situ ada ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Berusaha harus bertahan hidup nih. Supaya lingkungan saya ini bersih, maka saya harus membersihkan. Itu ikhtiar. Supaya saya bisa menghirup udara segar, maka saya harus menanam pohon sebanyak-banyaknya.
supaya bumi yang saya pakai ini tetap terjaga kelestariannya, maka plastik-plastik tidak boleh mengotori bumi. Ini kan karena ada idrok. Apa idrok itu? Kesadaran. Kalau manusia itu tidak punya idrok, tidak punya kesadaran, maka tidak akan ada yang namanya ikhtiar. Perhatikan. Kalau manusia itu tidak punya idrok, apa idrok tadi itu? Kesadaran, maka tidak akan ada ikhtiar. Orang nggak sadar kok mau ikhtiar bagaimana? Dia mau buang sampah sembarangan, ya karena nggak ada kesadaran bahwasanya lingkungan ini harus kita jaga. Dia nggak punya kesadaran bahwasanya nafas yang dia hirup, udara yang dia hirup itu adalah diperoleh dari apa? Diperoleh manusia dari pohon. Kalau nggak punya kesadaran itu ya tidak mau nanam. Karena itu sifat idrok dan ikhtiar itu bersinergi. Kalau nggak punya kesadaran ya nggak ada ikhtiar. Lapor. Kalau kamu kan belajar karena ada kesadaran. Saya mau pintar. Karena apa? Saya harus mempertanggungjawabkan umur yang diberikan Allah ini untuk beribadah kepada Allah, kan begitu. Ada kesadaran. Supaya apa? Ketika kita beribadah kepada Allah, lah itulah fungsi dan tugas manusia di dunia karena sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau sudah punya kesadaran idrok, ya, kemudian dia mempertahankan hidup dengan munculnya sebuah ikhtiar, maka muncullah daya upaya atau kasbi pada diri manusia, berusaha, bekerja. Kasbi itu bekerja. Tidak hanya sadar saja, tidak hanya ikhtiar saja, tapi juga kasbin apa? Bekerja. Bekerja itu artinya gelem obah dulu ya. Adanya idrok, kemudian ikhtiar, kemudian kasbun. Sehingga apa? Runtutan itu memang salah satu dari perlindungan jiwa manusia. Kalau sekarang banyak terjadi bencana alam, ya, bencana alam itu disadari atau tidak, manusia berperan di situ. Kenapa banjir bandang? Karena memang hutan yang fungsinya dia menyerap air, ya kan? Gunung yang fungsinya menyerap air, tanaman di hutan yang fungsinya menyerap air itu sudah tidak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Karena tidak ada orang yang suka tanam, adanya orang yang suka nebang pohon. Harusnya ketika dia menebang pohon, maka dia harus mencari gantinya. Ini kan tidak. Dan ingat, pohon itu bisa ditebang ketika umurnya sudah puluhan tahun. Bukan hari ini ditanam, besok sudah bisa ditebang, tidak. Puluhan tahun lah, berarti kan nunggu pohon itu tumbuh besar untuk dijadikan, ya, eksploitasi yang terbesar oleh manusia. Maka yang ada adalah hutan itu gundul. Sehingga Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan itu tidak difungsikan dengan sebaik-baiknya oleh manusia. Karena dia tidak mengetahui prinsip manusia, itu kewajiban manusia dalam melestarikan lingkungan hidup, dia tidak paham. Yang ada hanyalah bagaimana dia kaya dengan cara melukai atau menebang pohonan. Kemarin di Bogor itu banjir bandang segitu dahsyatnya tuh, yang ngikut apa, kayu kering. Otomatis berarti kan di gunungnya, ya, itu sudah parah kan. Kemudian kenapa anak-anak yang paling utama adalah perlindungan jiwa, ya. Kenapa? Karena sesuai dengan kajian fikih, ketika hifdzun nafsi, ya, ketika prinsip utama hifdzun nafsi, maka ada 3 unsur yang melekat pada diri manusia. Ada 3 unsur yang melekat pada diri manusia. Apa itu? Jiwanya terancam, raganya terancam, kehormatannya terancam. Karena itu hifdzun nafsi di situ. Ada 3 unsur yang melekat.
yang 3 unsur itu jiwanya, raganya, dan kehormatannya. Karena itu prinsip utama, memelihara jiwa atau melindungi jiwa, hifdzun nafsi. Kemudian yang kedua, anak, prinsip yang kedua, kehidupan di dunia itu bukanlah sebuah tujuan. Tujuan kita adalah kehidupan di akhirat. Ya. Ada 2 jenis kehidupan yang diperkenalkan oleh agama Islam. Yang pertama adalah al-alamus syahadah. Ada 2 kehidupan yang diperkenalkan oleh agama kita. Ada 2 kehidupan. Yang pertama adalah alamus syahadah. Alamus syahadah itu ya saiki lho. Alam dunia. Alam syahadah itu alam dunia atau hayatud dunia, kehidupan yang ada di dunia. Dan kehidupan di dunia itu tidaklah kekal. Kehidupan dunia itu tidaklah abadi. Karena sifatnya nyata, setiap orang merasakan. Ad-dunya la'ibun wa lahun al-ayat. Yang kedua adalah alamul ghaib. Alam ghaib. Al-alamu al-ghaib. Al-alamu al-ghaib. Al-alam al-ghaib ini hayatul akhirah. Kalau yang alam syahadah tadi hayatul dunia, kehidupan dunia. Kalau alamul ghaib iku hayatul akhirah, kehidupan di akhirat. Dan kehidupan ini mutunya lebih tinggi dibandingkan dengan alamu syahadah. Karena tidak terbatas dan kekal sifatnya. Tidak terbatas dan kekal sifatnya. Kira-kira kamu ingin masuk neraka atau surga? Nah, kamu masuk surga itu karena apamu? Kamu masuk surga itu karena apamu? Karena amalmu atau karena rahmatnya Allah atau karena apalah? Hah? Iya tak? Tak karena amalmu tak? Masuk. Nek kok roh jawaban nih ngono. Wis tak omong ya. Kalau masuk surga itu bukan karena amalmu, karena rahmatnya Allah. Kalau karena amalmu, hidupmu 30 tahun begitu wafat, amalmu kan hanya 30 tahun. Itu kalau beramal sepanjang 30 tahun. Kalau beramal hanya 20 tahun, berarti kamu nanti masuk surga ya hanya 20 tahun. Karena masuk surga itu hanya karena amalmu. Ya kan? Ya. Kalau karena amalmu, maka di surga itu juga terbatas. Amalmu cuma 10 tahun kok, seragam ya. Mana orang masih katanya mati baru syahadat, baru tobat, berarti berapa jam itu dia? Ya kan? Karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Kemudian yang nomor 3 adalah haddul kifayah. Apa haddul kifayah ini? Haddul had, batasan kecukupan. Haddul kifayah itu batas kecukupan. Haddul kifayah maksudnya apa? Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar manusia. Produksi dan konsumsi itu harus standar dengan kebutuhan manusia. Kira-kira yang terjadi sekarang itu haddul kifayah atau bukan? Kalau ini kan sesuai dengan kebutuhan manusia. Karena alam ini diberikan oleh Allah memang untuk dinikmati manusia, tapi sekedarnya sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau sudah melebihi haddul kifayah, melebihi dengan standar kebutuhan manusia, jadinya adalah perusakan alam semesta, eksploitasi besar-besaran, eksploitasi sumber daya alam. Kenapa bu orang itu bisa mengeksploitasi kehidupan atau bisa mengeksploitasi sumber daya alam? Karena saking cintai kepada dunia yang berlebihan, tidak secukupnya, tidak berlebihan. Allah sudah memberikan
kemudian alam ini untuk dinikmati oleh manusia, iya memang. Tapi kalau manusia itu berlebihan dalam mencintai dunianya, dalam mengeksploitasi sumber daya alam, adanya adalah bencana. Bukan Allah itu berkuasa untuk meletuskan gunung, ya kan? Kemudian membuat gempa, ya kan ya? Kemudian apalagi lah itu. Coba kamu perhatikan, nak. Daerah yang dia di sekitar Gunung Merapi itu daerahnya subur atau tidak? Subur kan? Di Lumajang itu pasir yang paling bagus kualitasnya ya pasir Lumajang. Paling bagus. Kemudian di daerah Semeru, Merapi, Jogja, itu juga sama. Di daerah Probolinggo. Jadi sebetulnya Allah itu sudah memberikan untuk manusia itu sesuatu yang paling luar biasa. Kalau Allah itu menjadikan gunung itu meletus, sebetulnya pada waktu itu Allah memberikan nutrisi kepada daerah di sekitarnya. Kan saya itu, Bu, saya kan akhirnya gagal panen. Lah gagal panenmu dengan nikmat panenmu yang berlimpah itu banyakkan mana? Ayo, pikir saja ya. Gunung itu meletus kan tidak setiap hari. Gunung itu meletus bisa tahunan, 10 tahun sekali, atau bahkan lebih dari 10 tahun. Nah, ketika gunung itu meletus pada hari itu, ya, itu mempunyai dampak yang luar biasa kepada ladang yang ada di sekitar gunung. Oke lah, waktu gunung meletus dia gagal panen, ya. Tapi setelah itu dia akan panen melimpah sepanjang tahun selama gunung itu tidak meletus. Kira-kira nikmat yang diberikan Allah kepada para petani dengan apa yang sudah dia keluhkan itu lebih besar mana? Nikmat. Inilah manusia, nah. Sama hanya ketika corona ini Allah berikan kepada kita. Kalau yang kelas aliyah kemarin ngaji kita kosongan itu ada at-ta'un, ya kan? Allah itu mengirim memang penyakit ta'un itu rahmatan lil mu'minin. Karena apa? Bumi ini perlu juga rehat sejenak dengan kesombongan manusia, keserakahan manusia. Sehingga ketika corona ini peneliti sudah bisa menyimpulkan bahwasanya polusi udara berkurang karena mobil, kendaraan, orang yang jalan-jalan kemana itu juga sudah terbatasi. Kemudian gunung, rekreasi alam itu juga baik udaranya. Coba kalau sudah liburan begitu, yang namanya sampah di laut itu, manusia ya. Selama corona orang agak menghindari untuk wisata. Itu nanti dampaknya kembalinya kepada manusia. Ya itu lah. Kadang manusia itu banyak mengeluhnya dibandingkan dengan bersyukurnya. Ini saya di PHK ini iya, itu salah satu dampak. Tapi kalau kita sebagai orang yang beriman, maka kita harus menggunakan bagaimana akal kita untuk kreatif, ya kan? Allah itu kan memberikan rezeki tidak hanya satu pintu saja, ya. Allah tidak memberikan rezeki kepada manusia itu satu pintu. Gaji dengan rezeki itu sama atau tidak? Gaji dengan rezeki sama tidak? Orang yang tidak punya gajian tetap, apakah Allah kasih rezeki kepada dia? Iya kan? Iya. Jadi jangan dibilang orang kalau yang gaji itu kan tak bulanan tuh, kayak guru, kemudian kantoran, itu kan dia gaji satu bulannya tetap. Tapi orang yang tidak punya gaji, sama Allah kan dijamin hidupnya. Ketika dia mau berusaha, dia yakin ya pasti. Nah, kemudian karena keserakahan manusia tadi itu sehingga mendatangkan bencana. Keserakahan manusia mendatangkan bencana.
sehingga merusak ekosistem. Kerusakan ekosistem ini bisa dilihat dari apa? Yang pertama, suhu bumi semakin memanas, permukaan air laut semakin naik, udara yang kita hirup sudah tidak sehat. Itu dampaknya. Kemudian yang keempat adalah keselarasan dan keseimbangan alam. Atau apa? Keselarasan dan keseimbangan alam ini biasa dinamakan dengan ekosistem. Keselarasan dan keseimbangan alam wajib ditegakkan, ya, wajib ditegakkan. Merusak dan mengganggu ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan manusia dan alam. Manusia dan alam. Nomor 5, tadi nomor 4 ya. Nomor 5 adalah semua makhluk manusia itu mulia. Semua makhluk adalah mulia. Semua makhluk adalah mulia. Di sini tidak ada kemudian manusia, tapi semua makhluk. Orang yang mengganggu makhluk Allah yang lain itu juga nanti akan berakibat perusakan. Kamu mengganggu binatang dengan menyiksa, ya. Kemudian kamu mengganggu makhluk Allah yang lain yang namanya tumbuh-tumbuhan, tidak kamu sirami, itu juga menyiksa sesama makhluknya. Karena itu muhtarimun, semua makhluk itu adalah mulia. Karena itu kita di dalam hadis-hadis Kanjeng Nabi dianjurkan untuk menyayangi binatang. Kita dianjurkan untuk senang bersih. Kita dianjurkan untuk menanam pohonan, yaitu kan. Anjuran Kanjeng Nabi itu sudah komplit saksanya paket manusianya dia ya yang mau peduli ya. Yang 6, manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang diberi mandat oleh Allah sebagai khalifah fil ardi. Manusia itu satu-satunya makhluk Allah yang diberi mandat sebagai khalifah fil ardi. Sehingga manusia itu adalah pelaku pengelolaan alam semesta. Manusia itu adalah pelaku pengelolaan alam semesta. Yang menentukan lestari atau tidaknya itu adalah manusia. Dan manusia itu akan dimintai pertanggungjawabnya di akhirat nanti. Terkait apa? Terkait yang sudah dia lakukan di dunia. Ya, cukup itu dibaca, dipahami. Mudah-mudahan kalian menjadi santri-santri. Ya, peruntungan ini sampai ya. Kalian menjadi santri-santri yang konsisten di dalam melestarikan lingkungan. Karena kalau lingkungan bersih, dampaknya kembali kepada manusia. Kalau lingkungan itu dieksploitasi, alam dieksploitasi oleh manusia, ya adanya dia akan mendatangkan bencana kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.